Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sumber hukum Islam, Masadir Al-Ahkam 1 dan 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Aju Nurul Afa, NIM 4320084, Nadia Fitriatul Hasanah, NIM 4320001, dan Farah Lustiani, NIM 4320066. Yang pertama yaitu pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dahal hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemah dari lafaz masdar masadir. Lafaz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan ad-dalil atau lengkapnya adillah syariah. Sedangkan dalam literatur klasik biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syariah dan tidak pernah kata masadir al-ahkam al-syariah. Mereka yang menggunakan kata masadir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama ada mutafaq. Yang kedua ada mukhtalaf. Lalu sumber hukum Islam mutafaq, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pokok-pokok isi Al-Quran yaitu akidah, janji, ibadah, sejarah, muamalah, dan syariat. Yang kedua ada hadis atau sunnah. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan segala ketetapan Nabi Muhammad yang bersangkutan dengan hukum. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, bayan takrir, yaitu menetapkan dan memperkuat ayat Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum. Yang ketiga yaitu bayan tasri, adalah menetapkan hukum-hukum yang belum ada di Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia dan membatasi keumuman Al-Quran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nadia. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum syar'i yang dilakukan setelah Rasulullah wafat. Ijma ini dibagi menjadi dua. Satu, ijma syarih, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas baik ucapan atau tulisan. Dua, ijma sukuti, yaitu apabila sebagian mujtahid yang memutuskan hukum itu tidak semuanya menyatakan setuju, baik dengan lisan maupun tulisan, melainkan mereka hanya diam. Contohnya pembukuan Al-Quran yang dilakukan Umar bin Khattab. Qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukumnya, sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Contoh, segala yang memabukkan maka dikiaskan dengan khamar. Zakat kontemporer dikiaskan dengan aturan hukum zakat emas atau pertanian. Sumber hukum Islam mukhtalaf. Sumber ini dibagi menjadi yang pertama ada istihsan, istishab, al-maslahah al-mursalah, urf, syar'u man qablana, saddu az-zari'ah, dan mazhab sahabi. Slide berikutnya akan dilanjutkan Mbak Farah. Yang pertama yaitu istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jail atau jelas
kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar, atau dari hukum kuli atau umum kepada hukum yang bersifat khusus, dan istinai atau pengecualian karena ada dalil syara' yang menghendaki seperti itu. Contoh, menurut ulama Hanafiyah, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. Yang kedua, istishab. Istishab yaitu menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang tidak ada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Contoh, si A sudah berwudu sampai dia masih berkeyakinan tidak ada yang membatalkan, berarti wudunya belum batal. Yang ketiga, maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu bagi manusia atau menolak kemadharatan atas mereka, sedangkan dalam syara' atau nas belum atau tidak ada ketentuannya. Contoh, membuat mata uang, irigasi, menetapkan pajak, penghasilan, pembuatan akta nikah, dan membangun penjara. Yang keempat yaitu syar'uman qablana. Artinya, berarti syariat atau ajaran Nabi sebelum Islam, misalnya aturan-aturan yang digunakan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, urf. Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya tradisi. Contohnya, antri membeli bensin di pom bensin, padahal aturan hukum awal tentang akad jual beli harus jelas akadnya, namun karena menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka kebiasaan ini menjadi urf. Yang keenam, satu az-zari'ah, menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Misalnya adanya jaminan barang ketika kita melakukan akad sewa. Yang ketujuh yaitu mazhab sahabi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat berdasarkan sabda Rasulullah SAW maupun ijtihad mereka sendiri terhadap berbagai permasalahan. Contohnya keputusan Khalifah Umar mengenai beberapa orang nenek yang bersama-sama mendapatkan warisan 1/6 harta peninggalan yang dibagikan kepada mereka secara merata. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau ada sanggahan, boleh melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.